Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas statistika yang berjudul Tendensi Sentral. Kami ada Muhammad Afif Abadi, NPM 2381029, Diandra Rico Fernanda, NPM 238100307, dan Rizzo Dinar Ardianto, NPM 238100315. Mari teman-teman kita masuk ke materi tendensi sentral. Tendensi sentral adalah metode untuk mencari nilai tengah dari sekumpulan data yang bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan kumpulan data dan menunjukkan di mana sebagian besar nilai data berkumpul. Tendensi sentral juga disebut sebagai ukuran pusat atau lokasi sentral. Dalam statistik, tendensi sentral sering diukur dengan menggunakan 3 metode, yaitu 1. Mean, 2. Median, 3. Modus. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada min. Min merupakan wakil kumpulan data atau rata-rata, di mana untuk menentukan min bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data. Baru setelahnya dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumus min sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada data tunggal, data kelompok metode langsung, dan data kelompok metode shortcut. Yang pertama ada data tunggal. Rumus dari data tunggal yaitu mu sama dengan x1 ditambah x2 dan seterusnya dibagi n, atau mu sama dengan sigma ni sama dengan 1 dikali dengan xi per n. Keterangan mu sama dengan rata-rata x, untuk n sama dengan banyaknya data. Yang kedua ada data kelompok metode langsung dengan rumus mu sama dengan sigma f dikali dengan m dibagi sigma f. Keterangan untuk f sama dengan frekuensi dan m sama dengan nilai tengah. Yang selanjutnya ada data kelompok metode shortcut dengan rumus mu sama dengan mu a ditambah dalam kurung sigma fd dibagi dengan n. Keterangan mu a sama dengan rata-rata hitung yang diasumsikan. F sama dengan frekuensi kelas, D sama dengan penyimpangan nomor interval kelas, dan N sama dengan jumlah frekuensi, untuk I sama dengan interval kelas. Contoh rata-rata hitung data tunggal. Tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut: 7, 5, 7, 9, 6, 8. Penyelesaian mu sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 dibagi dengan 6. Hasilnya 42 dibagi dengan 6 sama dengan 7. Jadi rata-rata hitung sama dengan 7. Yang kedua ada contoh dari rata-rata hitung data kelompok. Tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Kelas interval 20 sampai 29, frekuensinya 4. Kelas interval 30 sampai 39, frekuensi 7. Kelas interval 40 sampai 49, frekuensi 8. Kelas interval 50 sampai 59, kelas interval frekuensinya 12. Kelas interval 60 sampai 69, frekuensi 9. Kelas interval 70 sampai 79, frekuensi 8. Kelas interval 80 sampai 89, frekuensi 2. Untuk total frekuensi ada 50. Masuk ke penyelesaiannya. Kita lihat dari rumus data kelompok metode langsung, yaitu ada mu sama dengan sigma f dikali m dibagi dengan sigma f. Yang pertama kita lihat nilai interval dan frekuensi. Lalu kita akan mencari nilai tengah dalam kurung m. Mencari nilai tengah didapatkan dari 20 hingga 29, itu dihitung ada 10. Lalu kita ambil tengahnya dan mendapatkan nilai tengah 24,5.
Jadi nilai tengah dari 20 sampai 29 adalah 24,5. Seterusnya hingga 80 sampai 89 nilai tengahnya ada 84,5. Lalu untuk mencari FM, kita tinggal mengalihkan. F sama dengan frekuensi, M sama dengan nilai tengah. Jadi FM dari 20 sampai 29 adalah 98, yaitu didapat dari 4 dikali dengan 24,5. Seterusnya hingga 169 didapat dari 2 dikali dengan 84,5. Lalu dijumlah, untuk jumlah FM ada 2695. Jadi dari tabel diperoleh sigma F sama dengan 50 dan sigma F dikali M sama dengan 2695. Langsung kita masuk ke rumus. Mu sama dengan sigma F dikali dengan M dibagi dengan sigma F sama dengan 2695 dibagi dengan 50. Hasilnya ada 53,9. Jadi rata-ratanya adalah 53,9. Yang ketiga ada data kelompok metode shortcut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari titik tengah. Didapatkan dari interval 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Kita mencari nilai tengah. Nilai tengah ada di angka 50 sampai 59. Didapatkan titik tengah dengan angka 54,5. Lalu untuk frekuensi nilai tengah ada di 12. Lalu selanjutnya kita mencari penyimpangan. Penyimpangan ada di titik tengah, kita kasih angka 0. Lalu atasnya kita kasih min dan bawahnya kita kasih plus. Untuk atas ada min 1, min 2, min 3. Untuk di bawah 0 ada 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya kita mencari F dikali D. F ada frekuensi dikali dengan penyimpangan. Untuk 12 dikali 0 sama dengan 0 ada di tengah-tengah. Lalu kita mencari F dan D nya. 4 dikali dengan negatif 3 ada min 12. 7 dikali dengan min 2 ada min 14. 8 dikali dengan min 1 ada min 8. 12 dikali 0 ada 0. 9 dikali 1 sama dengan 9. 8 dikali 2 16. 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan untuk total F dikali D sama dengan min 3. Jadi diperoleh mu sama dengan 54 di 54,5 ditambah dengan dalam kurung min 3 dibagi dengan 50. Hasilnya ada 53,9. Jadi hasil sama dengan metode cara langsung. Untuk selanjutnya ada median. Median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sampel data, populasi atau distribusi probabilitas. Atau lebih mudahnya lagi, median adalah angka tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Baik, kita akan masuk ke rumus median. Untuk rumus median ada dua cara, yaitu data tunggal dan data kelompok. 1. Data tunggal. Data tunggal memiliki dua rumus, yaitu data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, rumusnya ME sama dengan N plus 1 bagi 2. Untuk data genap, rumusnya ME N bagi 2 plus N bagi 2 plus 1 bagi 2. Kedua, data kelompok. Untuk data kelompok, rumusnya MD sama dengan LME plus dalam kurung
setengah N min sigma F per FM kali I. Keterangannya yaitu MD yaitu median data kelompok, LME batas bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F kumulatif kelas sebelum kelas median, FM frekuensi kelas median, I interval kelas median. Baik, saya akan memberikan contoh median data tunggal. Contohnya yaitu suatu data diperoleh sebagai berikut: 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 dengan masing-masing frekuensi 1, sigma F sama dengan 7. Berapa median data tunggal tersebut? Penyelesaiannya M sama dengan N plus 1 per 2 sama dengan 7 plus 1. Kenapa saya dapat 7? Karena jumlah frekuensinya ada 7 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi median dari data tersebut terletak pada baris keempat, yaitu 60. Misal 30, 40, 50, 60, urutan keempat. Mediannya yaitu 60. Selanjutnya masuk ke contoh soal media data kelompok. Tentukan media dari data berikut: kelas interval 20 sampai 29 frekuensinya 4, kelas interval 30 sampai 39 frekuensinya 7, 40 sampai 49 frekuensinya 8, 50 sampai 59 frekuensinya 12, 60 sampai 69 frekuensinya 9, 70 sampai 79 frekuensinya 8, dan 80 sampai 89 frekuensinya 2, yaitu jumlah frekuensinya ada 50. Kita masuk ke penyelesaiannya. Letak medianya 1/2 per 2N, yaitu 1/2 kali jumlahnya 50, yaitu 25. Untuk LME atau batas kelas bawah terletak di 49,5, itu letaknya di kelas interval paling tengah, ada di 50 sampai 59, dan diambil yang paling awal 50 dikurangi 0,5, yaitu 49,5. Untuk sigma F yaitu ada 19, kita dapat dari sebelum frekuensi yang paling tengah, yaitu sebelum frekuensi yang kelas intervalnya 50 sampai 59 frekuensinya 12, frekuensi kumulatifnya 31, yaitu kita dapat dari frekuensi kumulatif yang sebelum 31, yaitu 19. Untuk frekuensi median ada 12, kita dapat dari frekuensi kelas interval 50 sampai 59, dan intervalnya ada 10. Untuk 10 kita dapat dari jarak antara kelas interval. Misal 20 sampai 29 ada 10, yaitu 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, yaitu ada 10. Setelah data dikumpulkan, kita masuk ke rumus median data kelompok. MD sama dengan LME plus kurung buka setengah N min sigma F per FM kurung tutup kali I. MD masukkan 49,5 di plus kurung buka setengah, masukkan N nya 50 min sigma F nya 19 per FM nya 12 kurung tutup kali I nya 10. MD sama dengan 49,5 plus 25 min 19 per 12 kali 10. Jadi MD nya ada 54,5. Oke, selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Rumus modus: data tunggal dengan cara menentukan nilai yang paling banyak muncul. Data kelompok MO sama dengan LMO ditambah kurung buka D1 dibagi D1 tambah D2 tutup kali I. Keterangan LMO: tepi bawah kelas modus D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya D2
selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. I. Interval kelas. Masuk contoh yang pertama, modus data tunggal. Contoh, tentukan modus dari rangkaian data 7, 4, 4, 5, 4, 8, 6. Di sini nilai yang paling sering muncul adalah 4, jadi modusnya sama dengan 4. Modus data kelompok. Tentukan modus dari data berikut. Kelas interval 20-29 frekuensinya 4, 30-39 frekuensinya 7, 40-49 frekuensinya 8, 50-69 frekuensinya 12, 60-69 frekuensinya 9, 70-79 frekuensinya 8, 80-89 frekuensinya 2. Jumlah frekuensi 50. Modus data kelompok penyelesaian. Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya, yaitu kelas 4. Kelas 4 didapat dari data di samping, yaitu diperoleh dari frekuensi keempat dengan nilai 12. Selanjutnya kita mencari LNO sama dengan 49,5 diperoleh dari 50 dikurangi 0,5. D1 sama dengan 12 kurangi 8 sama dengan 4, D2 sama dengan 12 kurangi 9 sama dengan 3. I diperoleh dari jarak 50 sampai 59 sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk ke rumus. MO sama dengan LMO ditambah kurung buka D1 dibagi D1 tambah D2 kurung tutup dikali I. MO sama dengan 49,5 ditambah kurung buka 4 dibagi 4 tambah 3 kurung tutup dikali 10. MO sama dengan 55,21. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.